sebagian besar hal penting dan terlihat mustahil di dunia telah dicapai oleh orang-orang yang terus berusaha ketika tampaknya tidak ada harapan sama sekali dalam hidupnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha membangun iman kita melalui firman-Nya agar keajaiban nyata dalam hidupmu meskipun orang mengatakan mustahil. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian AKBP Resort Sutoyo Sabtu 16 September 2023 tertulis di Yeremia 32 ayat 17. Demikian dikatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Iale Tuhan Jehovah, idama, nunga dijadioko aka langit do tanoon, marhite-hite hagogo omu nagodangi, do marhite-hite tanganmu na tol-toli, dang adong nasotar patu paho nanggo sada." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, burung gagak bukanlah burung yang disukai oleh orang-orang Yahudi. Ia adalah burung najis. Bisa kita baca di Imamat 11 ayat 13-15. Yang tidak boleh dikonsumsi. Gagak adalah pemakan daging. Tradisi Yahudi mengatakan penyebab burung gagak yang dilepaskan Nuh tidak kembali kepadanya karena gagak memang sedang memakan bangkai orang yang tenggelam dalam air bah. Selain itu, gagak adalah burung yang egois. Ia tidak akan memberikan makanannya kepada yang lainnya. Citranya yang negatif tak hanya sampai di situ. Ada beberapa orang yang percaya bahwa jika mendengar suara gagak akan ditimpa nasib sial. Namun dalam kisah Elia, Allah justru memelihara hidupnya melalui peranan dari burung-burung gagak yang membawanya roti dan daging setiap harinya. Bagaimana mungkin itu terjadi ya? Pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini adalah Allah dapat melakukan perkara yang mustahil menurut manusia menjadi nyata. Bagi Allah, membuat mukjizat merupakan hal sederhana, mudah, tak sulit baginya. Jika Tuhan menghendaki apapun, bisa Dia perbuatnya. Dia sanggup mengubah hati burung yang egois menjadi penuh dengan kemurahan. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya dalam renungan kita hari ini. Semua dalam kuasa Allah, sehingga tak ada hal yang mustahil untuk dapat Ia perbuat, yang dapat Ia ubahkan. Orang Kristen kadangkala membatasi kuasa dan cara kerja Allah. Contohnya, ia tidak mungkin sembuh lagi. Sakitnya sudah terlalu berat. Tinggal tunggu waktulah itu. Semua dokter sudah mengangkat tangan. Atau contoh lainnya bilang, sudah jangan berharaplah. Sudah tak ada jalan lagi keluar bagimu. Terima ajalah nasibmu. Kita berani membuat vonis yang menjadi wewenang Allah. Kita lupa bahwa Allah lah yang maha kuasa. Perkataan-perkataan tersebut terucap karena kita tidak sepenuhnya percaya pada kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita pandai menghitung kemungkinan-kemungkinan, padahal jika Allah berkehendak, apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dapat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat Anda mengalami situasi yang sepertinya mustahil untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan Anda, tetaplah berusaha dan berserulah kepada Tuhan Yesus. Bagian kita adalah berserah dan beriman. Berserah artinya membiarkan Allah menetapkan yang terbaik bagi hidup kita. Beriman artinya yakin Allah sanggup melakukan apa yang terbaik bagi kita. Ingatlah, tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk diwujudkannya dalam hidup ini. Allah kita benarlah Allah yang maha kuasa dan kekuatannya tak berubah
kekal, kuasanya tak terbatas, baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih, dan belas kasih, dan kekudusannya. Akan tetapi kita sangat mirip dengan bangsa Israel yang setelah mengamati kuasa dan kasih Allah berulang-ulang, sudah merasakan kuasa Allah berulang-ulang, namun mereka meragukan baik kuasanya maupun kasihnya ketika menjumpai percobaan-percobaan baru dalam kehidupan mereka. Contohnya di Bilangan 13 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan kita saat ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan jangan pernah berkecil hati. Secara akal manusia, mungkin kita sudah tidak bisa membuka jalan untuk kita lalui. Tetapi sadarilah, bukan bagi Tuhan. Sebab semuanya mungkin dan tidak ada hal yang mustahil baginya. Apapun kenyataan hidup yang kita alami saat ini, tidak akan mempengaruhi kedahsyatan Tuhan untuk memulihkan dan membuka jalan atas setiap masalah kita. Tuhan kita yang luar biasa itu mampu melakukan apapun selama kita tidak bertentangan dengan sifatnya, dengan keinginannya dan kesukaannya. Kita tidak berlaku perbuatan-perbuatan yang lain di matanya. Tak ada yang mustahil bagi Dia. Dia tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah lelah, frustasi atau kecewa dan bahkan mengecewakan. Meskipun demikian, Pencipta kita yang maha kuat ini peduli pada kita. Dan Dia rindu untuk menunjukkan kekuatannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jalani hidup ini dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Mari terus datang kepadanya supaya kuasanya nyata dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagimu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Terangilah hidup kami agar kami selalu berjalan dalam jalan-jalan kasih-Mu. Agar kami layak melihat dan merasakan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Sertailah kami hari ini dalam segala kegiatan kami. Dan berkatilah setiap apa yang kami lakukan hari ini, agar hidup kami penuh dengan sukacita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam keajaiban penyertaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.